Berarti tidak hanya di Punden atau di makam ya, Ya, tapi di tempat-tempat publik ya, tempat umum ya. Yang sangat susah untuk kita lihat ya, bagaimana sejarah itu. Karena di atasnya telah berdiri Oke teman-teman, kali ini kita berada di daerah Kutorjo, lebih tepatnya di Dusun Keputran, Desa Kutorjo, Kecamatan Kutorjo, Kabupaten Mojokerto. Dan kita akan mengunjungi sebuah tempat yang diduga dulunya merupakan sebuah kaputren atau tempat asrama putri. Ya, seperti apa nanti kita akan pergi bersama-sama. Dan kali ini kita ditemani oleh yang juga kreator dari sejarah, yaitu Mojokerto TV. Simak terus perjalanan kita. Oke teman-teman, ya sekarang kita sudah ada di pemakaman umum. Ini berada di Kutorjo ya, Kecamatan Kutorjo, ya. Desanya Keputran. Desanya Kutorjo. Oh, desa Kutorjo. Desa Kutorjo, Kecamatan Kutorjo, dusunnya Keputran. Dusunnya Keputran ya. Ini teman-teman, admin Mojokerto TV ditemani dengan Art Adventure. Art Adventure ya, yang dimana beliau ini sangat luar biasa dalam menggali ya peninggalan-peninggalan sejarah, peninggalan leluhur yang sekarang memang dijadikan sebuah makam ya oleh warga sekitar. Kang, di sini ada apa aja ya? Nanti kita akan menjumpai banyak sekali sebuah peninggalan-peninggalan bersejarah seperti tembikar, peta-peta tembikar, batu bata kuno, batu andesit, dan juga banyak-banyak lagi yang lainnya. Ada juga nanti kita akan melihat sebuah peninggalan dari prasasti terakhir era Majapahit dari Girindrawardhana. Prasastinya ya? Iya. Oke. Kita lewat mana ini? Iya. Maju ya? Maju saja. Dan di sini ya, kalau kita melihat memang dulu mungkin tempat ini merupakan tempat persinggahan atau mungkin tempat asrama putri. Asrama putri. Gitu ya? Iya. Namanya dusunnya Keputran ya. Oh, dusunnya Keputran ya? Dusunnya Keputran. Pernah kita dengar juga cerita-cerita Keputran itu dulu merupakan sebuah kaputren. Tempat asrama putri ya? Iya. Oh, oke. Ya, berarti kan kalau asrama putri bisa jadi di sebelah daerah sini ada sebuah istana juga. Betul. Ini di Kutorjo ya? Kutorjo. Ya memang enggak anu ya teman-teman, penamaan pun kalau Kutorjo bisa saja dulunya kota raja ya? Iya, betul sekali. Gitu ya? Ya. Oke, kita coba masuk Kang. Sangat tenang sekali ya. Iya. Berarti di sini memang gini Kang, ya. Kebanyakan ya. Iya betul. Ketika admin itu mencoba belusukan ke makam ataupun ke punden ya. Pastinya di bawah dari makam atau pepunden itu ada sebuah bangunan, struktur bangunan ya yang memang entah sengaja ditutup atau dikamuflase dengan cara dibikin makam ataupun dibikin punden ya. Memang begini Kang, itu seperti apa ya? Kebanyakan ya semua peninggalan-peninggalan bersejarah di era-era kerajaan itu berada di sebuah pemakaman umum, terkadang berada di tempat-tempat umum seperti sekolahan, tempat-tempat balai desa, balai kecamatan, pasar. Itu kebanyakan di tempat-tempat seperti itu. Gitu ya. Iya. Berarti tidak hanya di punden atau di makam ya, tapi di tempat-tempat publik ya, tempat umum ya. Yang sangat susah untuk kita lihat ya, bagaimana sejarah itu. Karena di atasnya telah berdiri bangunan baru yang sekarang dipakai banyak orang. Nah itu. Jadi memang susah untuk menggali ya. Apalagi ya tidak mungkin kalau kita membongkarnya. Iya betul. Nah di depan kita ini Kang ya. Iya. Oh iya ya. Di sini kok banyak batu ya? Ya memungkinkan dulu ini sebuah batu sebagai penutup bisa jadi ya kan ya. Karena di antara batu-batuan ini banyak sekali balok-balok batu bata kuno ya. Di era-era masa itu. Oh ini Kang ya anunya. Ya teman-teman, di depan kita ya itu terdapat artefak ya. Ini pecahan tembikar. Oh ya, ini pecahan tembikar. Tembikar ya? Iya. Oke. Yang mungkin dulu merupakan sebuah pemukiman dari orang-orang zaman dahulu ya.
seperti kita bicarakan tadi, sebuah tempat kaputren ya. Ini ada keramik juga ya? Tiongkok ya, betul. Keramik-keramik dari Tiongkok yang masih ada ya sebagai bukti-bukti sejarah yang pernah ada di sini. Ini tembikar ya. Nah, ini seperti gerabah-gerabah ya? Iya, masih ada dan masih dijaga loh ini, dirawat ya. Yang sebelah sini ini sangat besar sekali, Kang. Ini gentong ini. Ini gentong ya? Gentong. Wow. Bull ya? Iya. Kalau penyebutan di sini. Ini mungkin atasnya ya? Ya. Nah, seperti ini loh teman-teman ya. Jadi ini di atasnya seperti ini. Oh iya. Ini zaman kecil itu masih ada ini. Ini asli dari era zaman dahulu. Masih asli. Original ya? Masih original. Nah ini teman-teman. Wow. Dan kalau kita naik ya, di sini ternyata banyak ya. Banyak. Nah. Oh. Cantiknya ini. Ya, masih ada motif-motifnya juga masih ada. Ini apa ini? Istimewa ya. Dan di sini loh, ini loh, ada batu bata yang terukir masih terukir dengan lambang Surya Majapahit. Wah, iya. Iya kan? Nah, ini teman-teman ya. Ini luar biasa. Ini ada batu bata yang masih terukir Surya Majapahit ini. Ya, lambang Surya Majapahit. Ya. Nah, lambang Surya Majapahit. Karena kita lihat ini bukan baru teman-teman ya, karena ukirannya sangat dalam. Ya. Dan ini bisa nggak dibilang ini prasasti? Ya, belum tahu juga ya. Atau hanya tanda ya? Atau memang ini manisan di sebuah tembok candi ya, gitu ya? Bisa jadi sebuah hiasan-hiasan. Hiasan ya. Oh. Yang masih kental dengan era-era Majapahit waktu itu. Iya ya. Kadang-kadang gini ya. Lambang Surya Majapahit pun banyak sekali perdebatan. Ya. Antara itu original lambangnya seperti ini, ya, atau memang ini sudah dirubah, direnovasi, ya, biar lebih cantik mungkin ya. Ada juga yang banyak versi karena memang sejarah itu tidak ada kebenaran yang mutlak ya. Betul sekali. Semuanya berlandaskan buku, dan buku itu pun tidak satu. Ya. Nah, temuan-temuan prasasti juga sangat membingungkan sebetulnya. Tapi bagi kita ya, minimal ini ada. Iya, betul. Iya kan? Peninggalan-peninggalan seperti ini ada gitu loh. Jadi perdebatan tentang teknis ya, itu sepertinya tidak perlu lagi. Nah, yang terpenting bukti-bukti sejarah ini masih ada, dan ini seperti museum ini ya yang dilestarikan oleh museum desa. Dan di sini loh, ini loh ada yang unik, Kang. Nah, ini sebuah kepercayaan lokal juga ya tentang sebuah lingga ya yang menyebutkan tempat ini merupakan sebagai tempat lambang kesuburan juga kan ya. Oh ya. Ketika ada mau acara panen ataupun mungkin menanam padi, mereka melakukan sebuah hajatan di sini sebagai bentuk upaya menghormati para leluhur ya. Betul kan. Sangat unik. Di sini juga banyak sekali ya tembikar. Oke. Lagi ya. Dan ini sepanjang dari tepian ini, ini batu bata merah kuno ya. Batu bata merah kuno. Yang memang ditata oleh masyarakat. Sungguh luar biasa ya masyarakat ini. Ya. Ini campur bata ini sebetulnya. Campur batu bata kuno. Dan masih digunakan kalau ada acara-acara ritual-ritual tertentu dari acara desa. Ya. Dan ini ada pohon yang sangat besar. Ya, itu Kang juga ada semacam lingga ya, batu lingga juga dari dua pojok ya. Sangat unik ya teman-teman. Dan di sini ya sebetulnya banyak sekali ya. Terakota ya. Terakota ya. Terakota itu pecahan dari genteng yang berada di pojokan itu ya, sebagai hiasan. Iya. Oke. Dan ini juga terdapat dupa-dupa ya, sebagai tempat memang bukti ya kalau memang tempat ini masih disakralkan. Oke. Ya. Kita berjalan lagi. Sangat luar biasa ya ternyata ya di sini. Ini keputran. Nah, di sini teman-teman ya.
Nah, ini Kang, ada sesuatu ya. Ada seperti semacam prasasti yang di sana. Oh iya ya. Ini sebenarnya itu batu apa kira-kira? Apa mungkin ini dulunya sebuah lubang atau mungkin apa gitu yang ini? Coba. Ini kalau ya? misalnya bulat, terus kalau di atasnya ini ada lagi ya, itu hampir mirip stupa. Stupa ya? Tapi ini yang dibilang prasasti, Bukan ya? bukan. Tapi ini ada sebuah ukiran sebetulnya, ada tulisan ya. Itu seperti ada sebuah tulisan tapi sudah aus kan? Iya. Nah ini engsel sebuah pintunya di sini. Oh iya, ya teman-teman, ini engselnya ya, ini ada lubang. Dan menarik ya. Nah ini di bawahnya ini batuan candi ya, karena ini ada sikunya, ada siku. Ya, istimewa. Ini seperti lumpang Kang ya? Ini seperti apa? Lumpang atau untuk obat-obatan itu ya? Iya betul. Karena enggak terlalu dalam untuk menggerus gitu loh ya. Iya, betul. Bisa juga menggerus rempah-rempah ya. Ini teman-teman. Dan masih banyak loh. Memang kemungkinan dulu di sini tuh ada sebuah bangunan suci juga ya, karena ada batu-batu candi yang seperti ini yang masih presisi ya, belum hancur. Dan juga ini engsel ini. Engsel juga, engsel pintu juga. Oh iya. Dan ini ada batu lumpang ya. Sebuah lambang dari Yoni, betul. Ada apakah di bawah dari pohon ini ya teman-teman? Wow, ini loh bagus sekali kan hiasan-hiasan. Oh, ini masih utuh. Dengan hiasan sebenarnya ya. Bentar. Ini kan masih bagus sekali hiasan ini. Kita kulik ini dulu ya teman-teman. Ini dari tanah liat teman-teman ya. Betapa detailnya, betapa telatennya ya leluhur kita. Ini kira-kira hiasan juga ya, hiasan dinding juga ya, yang nempel di mungkin pagar atau dinding rumah. Wow, luar biasa. Dan ini masih tersimpan di sini teman-teman ya. Nah ini hebatnya, tipis ya, tipis. Apakah dulu itu ada cetakan ya untuk gentong-gentong seperti ini? Ya mungkin juga pakai alat-alat tradisional ya. Nah ini apa Kang? Ini umpak ya? Umpak ya. Oh ini mungkin pintu ya, slot atau apa ini ya? Ya teman-teman, ini apa kira-kira? Nah, kotak seperti ini. Keren ya, keren. Nah ini, dan di sini juga lagi opo iki. Oh, ini mungkin cucuk kendi. Iya betul. Cucuk kendi kok dawa ya. Panjang. Itu kendi yang kecil-kecil itu. Nah, ini teman-teman dari desa, dari warga sini itu ngasih ultimatum ya, dilarang mengambil benda apapun yang ada di dalam situs. Berarti ini situs ya teman-teman. Karena memang banyak sekali terakota, perabotan ataupun artefak-artefak yang lain ya. Nah, keren. Dan di sini masih banyak lagi. Wow, gila, masih banyak. Ayo, ini juga manisan ini sebetulnya. Ini seperti batu lingga ya. Seperti batu lingga tapi dari bata merah. Istimewa. Ya, ini ada lumpang. Apakah ini semacam arca? Bukan ya. Ini juga. Nah ini masih utuh. Nah itu buat apa itu? Masih utuh ya, masih utuh ya. Iya. Nah ini tutup kendi Kang ya? Bukankah? Ini kayak kalau ini tutup kendi Kang. Tutup kendi ya. Kalau tutupnya sekian, kendinya piro terusan? Wow, banyak. Loh, ini juga kendi. Oh, ternyata kendi zaman dulu itu tipis, mengkilap seperti ini ya? Iya, bagus ya. Oke. Nah, ini
ukiran atau manisannya masih tampak ya, masih kelihatan seperti ini. Wow, istimewa. Yuk jalan lagi. Nah ini teman-teman ya, antara dari guci, dari keramik, juga yang dari tanah liat. Ini loh, bullnya ini masih utuh loh, kelihatan masih terlihat iya. kan ya. Ini yang mungkin sambungan tadi ya? Iya betul. Ini yang namanya tadi gentong atau bull. Ini masih utuh teman-teman ya. Apa meneh iki? Wah, Kang yo. Banyak. Ya mungkin dulu di sini kan tempat kaputren, mungkin ya tempat-tempat mereka melakukan sebuah kegiatan-kegiatan perempuan ya kan, seperti memasak, menumbuk atau dan lain-lain sebagainya. Ya. Mungkin tempat ini tempat mereka memberi makan-makan atau membuat makanan untuk para bisa jadi kan seperti itu. Betul ya. Makanya banyak sekali perabotan ya. Iya, banyak perabotan di sini. Ini lumpang. Ini lumpang. Kalau ini apakah memang lumpang ini sebagai lambang yoni atau mungkin memang tempat untuk menumbuk? Nah, oh ya, karena bentuknya berbeda. Memang dari generasi ke generasi batu lingga yoni itu bervariasi, Kang. Iya, betul. Bervariasi, ada yang memang diukir bagus ya. Memang dulunya itu hanya lumpang dan alu itu aja. Kemudian di era Majapahit itu kan ada sebuah renovasi lagi kan ya. Nah, ini. Apa ini? Ya sama kayak tadi bull. Gimana? Apa kita akan mencoba melihat sebuah prasasti tersebut? Oke. Karena lokasinya kita akan berjalan lagi di sebelah sana.